Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Putri Ramadhani Beru Sembiring dengan NIM 220110101053. Hari ini saya akan menyampaikan materi auditing 2 yang berjudul Jasa Akuntan, Tren dan Isu. Materi ini fokus pada perkembangan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh kantor akuntan publik, serta bagaimana isu etika seperti independensi menjadi perhatian penting dalam praktik audit modern. Sebelum kita masuk ke materinya, kita mulai dengan memahami peran dari dua lembaga profesi akuntansi, yaitu KAP dan KJA. KAP atau Kantor Akuntan Publik memiliki izin untuk memberikan dua kelompok jasa, yaitu jasa asuran dan jasa non-asuran. Contoh jasa asurans adalah audit atas laporan keuangan, sedangkan non-asurans mencakup layanan konsultasi dan pajak. Sebaliknya, KJA atau Kantor Jasa Akuntansi hanya diperbolehkan memberikan jasa non-asurans. Bab ini juga mengangkat isu penting yaitu keraguan terhadap sikap independensi auditor jika mereka memberikan jasa non-audit kepada klien audit mereka. Isu ini dikenal sebagai independence in appearance yang mengacu pada bagaimana independensi auditor dilihat oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu tren jasa KAP global. Tren jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga secara global. Dalam survei yang dilakukan oleh Accounting Today terhadap 77 kantor akuntan publik, ditemukan bahwa lebih dari 80% KAP memberikan jasa, yaitu International Tax, Business Valuation, State and Local Tax. Selain itu, antara 60% hingga 80% KAP juga memberikan jasa seperti tax service, litigation support, estate atau trust atau gift tax planning, spesialisasi industri, merger and acquisition, dan forensic and fraud, serta non-profit service. Ini menunjukkan bahwa peran KAP semakin meluas, mencakup jasa-jasa bernilai tambah yang mendalam dan kompleks. Selanjutnya yaitu ada studi kasus LSIG. Contoh nyata dari penerapan prinsip etika dan independensi adalah LSEG atau London Stock Exchange Group. Mereka menerapkan standar audit internasional dan UK Ethical Standard yang ketat. LSEG menekankan pentingnya menjaga ketepatan waktu audit, mencegah risiko kegagalan audit atau set-off, dan menjaga objektivitas auditor dalam memberikan layanan tambahan kepada klien audit mereka. Dengan kata lain, LSEG tidak ingin auditor merangkap sebagai konsultan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian ada klasifikasi jasa non-audit oleh LSEG. Dalam pernyataan kebijakannya, LSEG membagi jasa non-audit ke dalam 3 kategori utama untuk menjaga independensi auditor. Pertama yaitu wholly computable atau jasa yang sepenuhnya sejalan dengan audit. Ini adalah jasa yang tidak menimbulkan konflik kepentingan dan dinilai aman diberikan oleh auditor eksternal. Kedua, potentially incompatible, yaitu jasa yang berpotensi tidak sejalan dengan audit dan harus ditinjau berdasarkan kasus per kasus. Ketiga, wholly incompatible, yakni jasa yang sepenuhnya bertentangan dengan independensi dan dilarang diberikan kepada klien audit. Selanjutnya yaitu jasa yang sepenuhnya sejalan. Beberapa contoh jasa yang dianggap aman dan sejalan dengan peran auditor antara lain adalah pelaporan independen, konsultasi merger dan akuisisi, review pengendalian internal, serta jasa asuran independen lainnya. Juga termasuk jasa yang diwajibkan oleh undang-undang. Artinya, selama jasa tersebut bersifat netral dan tidak mempengaruhi isi laporan keuangan, auditor masih diperbolehkan untuk melakukannya. Kemudian ada jasa potensial tidak sejalan. Ada juga jasa yang bisa diterima dalam kondisi tertentu, tetapi berisiko mengganggu objektivitas. Contohnya adalah jasa perpajakan, due diligence, jasa aktuaria, dan jasa hukum. Untuk jasa-jasa ini, keputusan untuk memberikan harus melalui pertimbangan yang matang. Auditor harus yakin bahwa layanan tambahan ini tidak mempengaruhi penilaian mereka saat melakukan audit. Kemudian ada jasa yang tidak sejalan. Jasa yang tidak sejalan yaitu jasa yang tidak boleh diberikan auditor kepada klien auditnya karena bisa menciptakan konflik kepentingan langsung. Misalnya, pembukuan, audit internal, rekrutmen eksekutif, penilaian yang berdampak pada laporan keuangan, atau peran manajerial. Begitu juga dengan aktivitas promosi saham.
desain sistem akuntansi utama, serta fee berbasis hasil. Jasa-jasa ini harus dihindari demi menjaga integritas dan kepercayaan terhadap auditor. Kemudian ada implikasi dan rekomendasi. Implikasinya jelas bahwa independensi auditor harus dijaga tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara penampilan. Hal ini penting karena kepercayaan publik dan pasar modal terhadap laporan keuangan sangat bergantung pada persepsi objektivitas auditor. Kami merekomendasikan agar lembaga di Indonesia mengadopsi pendekatan yang serupa dengan LSIG, termasuk membuat klasifikasi jasa dan menerapkan standar etika yang ketat. Selain itu, peningkatan literasi etika dan pengawasan terhadap praktik audit juga sangat dibutuhkan di tingkat nasional. Dari materi di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita bisa melihat bahwa jasa akuntan publik saat ini tidak hanya terbatas pada audit, tetapi juga mencakup layanan strategis lainnya seperti konsultasi pajak dan akuntansi forensik. Namun, perlu diingat bahwa semakin luas jasa yang diberikan, maka semakin tinggi pula resiko terhadap independensi. Kasus seperti LSIG menunjukkan pentingnya kebijakan internal dan standar etika yang kuat untuk menjaga kepercayaan terhadap profesi akuntansi. Diharapkan Indonesia dapat menyesuaikan sistem regulasinya agar mampu menjawab tantangan profesi di era modern ini.